Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok D7 yang beranggotakan Ivana Suhalim, NPM 613 210 1031, Tanjila JC NPM 13 210 1116, Eriko NPM 13 210 1151, dan Helena Tarjono NPM 613 210 159. Pada hari ini akan menyampaikan presentasi mengenai material dari medical blood tubes untuk memenuhi tugas besar material teknik. Pertama-tama, apa itu medical blood tube? Medical blood tube adalah selang darah yang digunakan untuk mentransfusikan darah ke tubuh seseorang yang memerlukan transfusi darah. Medical blood tube tidak boleh terkontaminasi apapun karena darah transfusi yang terkontaminasi bakteri atau hal lainnya dapat menyebabkan demam, infeksi, alergi, hingga kematian. Oleh karena itu, sebelum transfusi, medical blood tube atau selang darah medis harus dalam keadaan steril dan diberi larutan isotonik atau larutan bebas kalsium yang kompatibel dengan darah, misalnya normal salin. Deskripsi produk. Nama produk yang akan kami bahas sendiri yaitu Tube 130. Produk ini diproduksi oleh PT Mahajaya Pasindo Indonesia. Ukuran dari produk ini sendiri yaitu 2,2 x 3,4 mm dengan ketebalan 0,5 mm dan panjang 1.300 mm. Deskripsi singkat dari produk ini sendiri dari website resmi PT Mahajaya Pasindo Indonesia yaitu terbuat dari bahan PVC food grade, diproduksi di area steril, tipis, fleksibel, dan ringan, serta tanpa warna, bening, atau transparan sehingga memudahkan pemantauan transfusi darah. Selanjutnya ada material penyusun produk. Pada dasarnya ada 3 klasifikasi utama dari material penyusun produk, yaitu ada material logam, keramik, maupun polimer. Nah, pada medical blood tube sendiri ini tuh material yang digunakan adalah material polyvinyl klorida atau yang dikenal dengan sebutan PVC. Dan PVC yang digunakan di sini itu PVC food grade, di mana PVC sendiri itu termasuk ke dalam salah satu dari material polimer. Sebelumnya, polimer itu adalah molekul-molekul kecil yang berikatan yang disusun secara berulang sehingga dia membentuk suatu molekul yang besar. Polimer sendiri ini tuh memiliki ciri utama yaitu dia bersifat fleksibel dan elastis, lalu tembus pandang dan juga memiliki massa jenis yang ringan. Dan kenapa PVC yang digunakan di sini itu PVC food grade dibandingkan dengan menggunakan PVC biasa? Itu karena pada PVC food grade tidak ditambahkan pemastis, yaitu bahan tambahan yang digunakan untuk meningkatkan fleksibilitas sehingga bentuk dari PVC food grade ini sendiri itu dia lebih kaku dan lebih keras dibandingkan dengan PVC biasa. Karena tidak adanya pemlastis sehingga tidak ada terkandung zat kimia sehingga PVC food grade ini itu lebih aman untuk digunakan. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sterilisasi bahan PVC. Sterilisasi itu kenapa butuh sterilisasi? Karena bertujuan untuk menghentikan kemampuan replikasi spesies kontaminan sehingga produk yang digunakan, terutama untuk produk medis sendiri itu dapat terhindar dari kontaminasi tanpa menghilangkan kemampuan kerja produk tersebut. Nah, ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mensterilisasikan alat medis, terutama seperti pada medical blood tube yang terbuat dari bahan PVC ini. Itu yang pertama dengan menggunakan uap jenuh air dan panas kering. Proses mensterilisasi dengan menggunakan uap jenuh air ini tuh dilakukan pada suhu sekitar 121 sampai 134 derajat Celcius selama waktu yang cukup singkat yaitu sekitar 4 sampai 15 menit. Sedangkan untuk sterilisasi dengan panas kering ini itu dilakukan pada suhu sekitar 150 sampai 170 derajat Celcius selama 60 sampai 150 menit dengan menggunakan udara panas sehingga patogennya itu dihancurkan melalui oksidasi dan untuk mendehidrasikan mikroorganismenya. Selanjutnya yang kedua itu dengan etilen oksida. Metode sterilisasi dengan menggunakan etilen oksida ini merupakan metode di mana gas etilen oksidanya diinjeksikan ke dalam ruang sterilisasi yang sudah dijaga kelembabannya sekitar 40-50% dan dalam temperatur yang antara 30-501 derajat Celcius. Sehingga gas etilen oksida yang di dalamnya itu memiliki kontak langsung dengan mikroorganisme dalam produk yang akan disterilkan. Siklusnya itu biasa berlangsung sekitar 2-8 jam tergantung pada produk yang akan disterilisasikan. Nah, pada siklus mensterilisasikan dengan etilen oksida ini ada mencakup pasca proses aerasi, itu di mana mendetoks sisa dari gas etilen oksidanya. Nah, selanjutnya yang ketiga ada dengan menggunakan teknik plasma. Plasma dingin adalah sebagian gas yang terionisasi yang meliputi ion, elektron, ultraviolet, foton, dan spesies reaktif netral seperti radikal dan molekul tereksitasi. Metode ini kompatibel dengan sebagian besar bahan dan aplikasi. Dan yang terakhir ada yang namanya metode radiasi.
Metode sterilisasi dengan paparan radiasi ionisasi ini itu banyak digunakan pada suhu ruang dan sebagai proses dari titik akhir dari rantai produksi, di mana radiasi ionisasi ini itu menghasilkan ion yang dengan menjatuhkan elektron dari atomnya. Sterilisasi radiasi ini yang paling populer itu adalah sterilisasi radiasi gamma. Selanjutnya pada proses produksi. Proses produksi untuk menghasilkan medical blood tube adalah dengan ekstrusi kemudian sterilisasi. Yang pertama itu proses ekstrusi plastik. Bahan baku plastik yang berupa butiran-butiran kecil dan umumnya di sebelah resin dimasukkan di dalam mesin melalui feed trough dan bersentuhan dengan skrup. Feed trough adalah lubang di dekat sisi belakang barel. Saat skrup berputar, barel dipanaskan sampai suhu lele yang dibutuhkan dari plastik untuk mencair. Selanjutnya di bagian depan tong, plastik cair meninggalkan skrup dan bergerak melalui paket layar untuk menghilangkan kontaminan yang ada dalam lelehan. Kemudian pelapuk menutus digunakan untuk memperkuat layar karena pada titik ini tekanan dapat melebihi 5.000 pounds per square inch. Pelapuk menutus adalah keping logam tebal yang memiliki banyak lubang yang dibor di dalamnya. Setelah plastik cair melewati pelat pemutus, ia memasuki cetakan hingga membentuk selang atau tiup. Kemudian produk didinginkan dengan menarik ekstrudat dengan penangas air. Kemudian pada proses sterilisasi etilen oksida. Sterilisasi etilen oksida merupakan salah satu metode yang biasa digunakan untuk mensterilkan PVC. Saat benda yang dimasukkan pada mesin, secara singkat siklus sterilisasi ini terdiri dari setidaknya 3 tahap. Yang pertama itu preconditioning atau conditioning. Preconditioning itu mempersiapkan lingkungan ruangan untuk memenuhi kondisi ideal untuk suhu, tekanan, dan kelembapan karena etilen oksida hanya efektif di lingkungan yang lembab. Kedua itu sterilization. Tahap kedua ini adalah proses sterilisasi yang sebenarnya. Yang ketiga adalah aeration atau degassing, adalah proses menghilangkan sisa gas etilen oksida yang diserap untuk menguap lagi dari barang yang disterilkan agar bebas dari racun yang dapat merusak jaringan tubuh apabila terterap oleh pasien.
PVC. Karena dari segi fungsi, PVC memiliki kekuatan dan daya tahan terhadap perubahan suhu dan kondisi yang berubah. Tahanan terhadap air dan bahan kimia, resistance to chemical stress cracking. Kemudian dari segi terhadap pengguna, International Environmental and Health Authorities telah menunjukkan bahwa PVC aman untuk digunakan, mampu menerima atau membawa cairan tanpa mengalami perubahan signifikan dalam komposisi. Kemudian, dari segi proses produksi, proses ekstrusi hanya bekerja dengan tegangan tekan. Plastik PVC menjadi pilihan yang cocok untuk proses ini karena memiliki fleksibilitas serta ketahanan yang kuat. Kemudian dari segi harga dan estetika, PVC adalah bahan berbiaya rendah. PVC dapat diformulasikan dengan transparansi yang sangat baik untuk pemantauan harian darah. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.